Semangat Pagi. Hari ini saya masih ingin menceritakan hal yang saya syukuri untuk berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita. Jadi saat ini saya memiliki sariawan di bibir dalam bagian bawah. Penyebabnya adalah saya sendiri. Karena ketika saya mengunyah makanan sambil memasukkan makanan suap sendok demi sendok, tidak sengaja saya menggigit sendiri kulit bibir bagian dalam di bagian bawah sini. Dan luka itu menyebabkan sariawan. Sariawan ini belum sembuh sempurna dan sudah 1 minggu lebih saya rasakan. Sariawan cukup mengganggu karena apalagi ketika saya menikmati makanan pedas. Jadi itu langsung menyakiti kulit bibir dalam saya. Saya pun mengerti kenapa sariawan ini selalu timbul dalam waktu demi waktu. Jadi sudah berkali-kali saya rasakan dan timbul di lokasi yang sama. Karena saya sudah tidak lagi memiliki 1 gigi geraham di bagian belakang di sebelah kiri. Jadi ada gigi geraham paling ujung belakang, lalu gigi yang sudah kosong sudah tidak ada lagi, lalu ada lagi gigi-gigi selanjutnya. Jadi ternyata ada efek ketika gigi itu tercabut dan tidak ada lagi gigi yang menggantikan. Lokasi gigi yang kosong ini akan membuat gigi-gigi di sebelahnya ini bergerak, berpindah dari tempat yang seharusnya. Mengapa? Karena kalau tadinya mereka berada pada tempatnya, giginya masih utuh semua, jadi mereka tidak bisa bergeser. Nah, karena sudah ada gigi di tengahnya yang tidak ada lagi, maka gigi-gigi di samping itu akan bergeser dan berpindah. Efek yang lain adalah ketika gigi-gigi yang lain sudah berpindah dari tempat yang seharusnya, maka gigi pasangannya yang berada di atas juga akan mengalami masalah. Itulah sebabnya gigi-gigi saya ini tidak dapat lagi bergerak sesuai dengan normalnya ketika semua gigi saya terisi. Jadi saya anjurkan kepada Anda jika Anda memiliki lubang di gigi geraham Anda, baik di bawah maupun di geraham atas, saya usulkan lebih baik ditambal permanen daripada dicabut. Karena kalau sudah dicabut dan tidak ada lagi gigi penggantinya, Anda pasti akan merasakan hal yang sama dengan saya, kemungkinan untuk mendapatkan sariawan itu lebih tinggi. Saya pun menyadari apa yang menyebabkan gigi saya ini mudah sekali rusak. Karena dulu ketika saya kecil, kami anak-anak dilarang oleh mami untuk jajan. Karena mami tahu jajan-jajan itu merusak gigi anak-anak. Jadi setiap saya dapat jajan dari orang tua, saya ingin sekali menikmati banyak snack, coklat-coklat, permen. Walaupun itu dilarang oleh orang tua saya. Jadi karena orang tua saya ini kerja sampai sore, maka saya akan cepat-cepat pergi ke warung untuk memilih jajanan yang sangat saya suka. Karena saya tahu orang tua saya tidak mengizinkan kami untuk jajan, maka di kamar saya akan tutup pintu, lalu saya akan menikmati jajanan saya itu seorang diri. Kalau bisa jangan sampai ketahuan mami. Bahkan saya masih ingat dulu sampai saya simpan sampah dari plastik-plastik jajanan saya itu di bawah bantal atau di bawah tempat tidur. Karena kalau saya buang sampah-sampahnya itu di dalam tempat sampah di dalam rumah, nanti kalau ketahuan mami, wah nanti kena nasihat lagi. Jadi itulah saya sadari dampak dari tidak menuruti orang tua. Jadi ketika saya besarlah baru saya rasakan dampaknya. Apalagi kalau om saya datang berkunjung ke rumah, biasanya para om saya ini membawakan coklat-coklat yang banyak. Kalau dulu masih dalam kaleng yang besar, isinya coklat semua. Jadi saya sangat senang kalau om saya itu datang berkunjung ke rumah. Karena itu menjadi kesempatan bagi saya untuk menikmati coklat-coklat. Meskipun saya masih sering mengalami sariawan, saya terus bersyukur kepada Tuhan karena saat ini saya sadari bagaimana saya harus lebih menjaga lagi gigi-gigi yang masih ada, yang masih saya miliki. Dan jika ada yang rusak, saya akan sebisa mungkin bertahan supaya gigi itu tidak dicabut. Maka saya akan mencari dokter gigi untuk
menambal gigi-gigi saya yang bolong. Mari kita jaga gigi yang telah Tuhan berikan bagi kita, karena fungsinya sangat kita butuhkan. Kita akan sangat merasa kewalahan jika kehilangan hanya satu gigi saja. Inilah hal yang saya syukuri, saya masih bisa menikmati makanan-makanan sehat yang Tuhan sediakan. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda akan syukuri. Mulailah dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini 26 April dengan judul Kita telah menerima kepenuhan Allah. Ayat intinya tertulis di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Penjelasannya, Kristus berusaha untuk menyelamatkan dunia ini, bukan oleh penyesuaian kepadanya, melainkan oleh menyatakan kepada dunia kuasa yang mengubahkan dari kasih karunia Allah untuk membentuk tabiat manusia sama seperti tabiat Kristus. Setan telah melukiskan Allah sebagai mementingkan diri dan suka menindas, menuntut semuanya tetapi tidak memberikan sesuatu, meminta pelayanan dari segala makhluknya demi kemuliaannya sendiri, tetapi tidak suka mengadakan suatu pengorbanan demi kebaikan mereka itu. Tetapi karunia Kristus menyatakan hati Bapa. Hal itu menandaskan bahwa meskipun kebencian hati Allah terhadap dosa laksana maut, kasihnya kepada orang berdosa lebih besar daripada maut. Setelah melaksanakan penebusan kita, ia tidak akan menahan barang sesuatu, bagaimanapun mahalnya, yang perlu untuk penyempurnaan pekerjaannya. Tiada kebenaran yang ditahankan bagi keselamatan kita. Tiada mujizat kemurahan yang dilalaikan. Tiada alat ilahi yang tidak digunakan. Kerelaan ditimbun atas kerelaan, karunia atas karunia. Seluruh perbendaharaan surga terbuka bagi orang-orang yang hendak diselamatkannya. Sesudah mengumpulkan kekayaan alam semesta dan membukakan sumber-sumber kekuasaan yang tidak terhingga, diserahkannya semua ini ke tangan Kristus, seraya bersabda, "Semuanya ini adalah untuk manusia." Gunakanlah segala karunia ini untuk menginsafkan manusia itu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihku di dunia atau di surga. Kebahagiaannya yang terbesar akan terdapat dalam mengasihi aku. Bapa menghargai setiap jiwa yang telah ditebus oleh anaknya dengan karunia nyawanya. Segala persediaan telah diadakan bagi kita untuk menerima kuasa ilahi yang akan menyanggupkan kita mengalahkan penggodaan. Oleh penurutan kepada semua perintah Allah, jiwa dipelihara kepada hidup yang kekal. Allah mempunyai suatu surga yang penuh dengan berkat-berkat yang Ia mau berikan pada orang-orang yang dengan tekun mencari bantuan yang Tuhan saja dapat berikan. Aplikasinya bagi kita hari ini, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang diberikan dengan limpah bagi kita, mari kita salurkan kebaikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Contohnya seperti para kaum ibu dari jemaat kami yang tergabung dalam Bakti Wanita Advent dan Departemen Pelayanan Masyarakat, menghimbau para anggota jemaat khususnya ibu-ibu dalam rangka memperingati Hari Kartini pada bulan April ini, maka diajak kepada ibu-ibu yang ingin menyumbangkan apa saja sesanggupnya tanpa ada paksaan. Jadi ada yang memberikan menurut kemampuannya masing-masing. 2 kilo tepung, 2 liter minyak, 1 paket telur, lalu ada juga yang menyumbangkan beras untuk ukuran 5 kilo, 10 kilo. Semuanya memberi dengan sukacita dan sukarela, tanpa ada yang membanding-bandingkan. Semuanya diterima dengan sukacita dan disalurkan kepada orang-orang yang memerlukannya. Anda juga dapat melakukan hal yang lain, apa saja yang Anda mampu lakukan, mari bagikan kebaikan itu kepada sesama kita. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi.
Saya telah merasakan kuasa doa. Untuk itu, saya rindu untuk terus mengajak kepada kita, mari kita gunakan waktu kita menyisihkan dari sekian banyaknya kesibukan kita dalam satu hari untuk waktu khusus bertemu dengan Tuhan. Saya sudah merasakan kuasa doa. Untuk itu, saya rindu juga mengajak Anda, mari, meskipun kita sangat sibuk sepanjang hari ini, kita tetap harus mengkhususkan waktu bertemu dengan Tuhan di dalam doa pribadi. Terlebih ketika kemarin malam, saya sangat bersukacita dan bersyukur Tuhan membantu saya di waktu-waktu yang mepet. Jadi sepanjang minggu ini sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin, hari Sabat, kami ada minggu sembahyang, pekan doa penata layanan. Dan itu dimulai jam 19.30 malam. Lalu kemarin malam sebenarnya ada seseorang yang harus incas bertanggung jawab memutar lagu-lagu, baik itu lagu buka, lagu tutup, dan lagu pujian. Tapi sekitar 1 jam sebelumnya, dia meminta tolong kepada saya untuk menggantikan dia karena dia sedang sakit, tiba-tiba dia sakit kepala. Dia pun mengirimkan filenya. Dan ketika saya mendownload dan sudah selesai, saya buka, ternyata lagu buka dan lagu tutupnya ini berupa instrumental. Padahal yang diinginkan adalah ada musik beserta dengan vokalnya. Karena kalau ibadah secara Zoom ini, kalau misalnya banyak yang bernyanyi dalam waktu yang bersamaan, maka suara yang kita dengarkan adalah sesuai dengan kekuatan sinyal dari masing-masing gadget. Jadi seringkali bergantian suara itu bertumpuk, tidak teratur. Itulah sebabnya diharapkan ada lagu buka dan lagu tutup yang memiliki musik beserta dengan vokalnya, supaya pendengar bisa mengikuti secara unmute tanpa mengeluarkan suara. Jadi hanya satu suara pemimpin. Jadi karena saya lihat itu cuma suara instrumental saja, saya harus cepat-cepat mencari lagu yang baru untuk menggantikan. Jadi misalnya itu lagu Sio nomor sekian, saya harus cari lagi yang ada audionya. Sedangkan waktu ini terus berputar. Saya lihat jam detik terus berjalan. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, tolong saya untuk mengatasi situasi ini. Waktunya sudah mepet, tolong bantu saya. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk mengedit lagu yang baru lagi, untuk lagu buka dan lagu tutup. Tapi masalahnya ketika saya masih render, waktu sudah jam 7 lewat 20-an. Sedangkan beberapa menit lagi sudah harus dimulai. Jantung saya semakin berdetak dengan cepat. Tuhan, ini bagaimana? Harus gimana ini? Selesai saya berdoa dalam hati, Tuhan baik sekali. Ia memberikan hikmat. Ada bisikan yang mengatakan, udah Nas, ini kan render kamu masih dalam proses, masih loading. Itu tidak mungkin selesai dalam waktu beberapa menit saja. Jadi, untuk lagu buka, putarlah lagu yang sudah ada di laptopmu. Nanti ketika loading dari render ini selesai, biarlah itu yang akan menjadi lagu tutup nanti. Saya pun segera mencari handphone saya dan saya telepon MC-nya saat itu. Jadi saya minta tolong, minta maaf juga sebelumnya, maaf untuk urutan lagunya, minta tolong dirubah ya, karena ada kendala teknis seperti ini saya jelaskan. Jadi ketika tiba waktunya, dia mengatakan, mari kita dengarkan lagu buka nomor sekian. Saya pun dapat memutarkannya, lagu buka, lagu yang saya sudah miliki di laptop sebelumnya. Dan untuk lagu tutup, saya dapat menyelesaikan tepat waktu render dari lagu yang baru saja saya selesaikan pengeditannya. Setelah ibadah minggu sembahyang malam itu selesai, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Meskipun waktunya sangat mepet, tapi Tuhan begitu baik membantu saya untuk menyelesaikan ibadah itu dengan lancar. Kalau hanya saya sendiri, saya mudah panik orangnya. Tapi Tuhan menenangkan hati saya dan memberikan langkah-langkah yang harus saya lakukan. Mari kita terus menggunakan waktu dalam doa. Terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan kembali bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, sampai bertemu esok hari, dan kiranya doa kami, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin.
you.